Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan nih suatu kisah nyata dari seorang wanita yang mampu menutup rapat kisah perselingkuhannya selama 16 tahun lamanya. Kisah ini tuh ditulis ulang oleh Yeni Kartika berdasarkan keterangan dari narasumber. Dan kisah ini sudah dipublik oleh webjawaban.com. Dalam kehidupan rumah tangga nih yang tampak begitu sempurna dari luar, ternyata tuh terdapat gitu suatu rahasia besar yang tersembunyi di balik senyuman dan juga keharmonisan. Selama 16 tahun lamanya nih, seorang wanita mampu menjaga rahasia perselingkuhannya yang begitu rapi nih dia sembunyikan dari semua orang, bahkan dari suaminya yang telah berbagi hidup selama belasan tahun. Bagaimana nih ia berhasil menjaga rahasia yang begitu lama, dan apa nih akhirnya membuat rahasia tersebut terkuak nih? Inilah kisah nyata tentang cinta, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar ketika kebenaran akhirnya menghampirinya. Tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke ceritanya. Kisah ini bermula ketika Lina berkenalan dengan seseorang pria nih melalui telepon nyasar di kantor. Sebut saja namanya tuh Aldo ya. Aldo sedang mencari temannya yang sebenarnya tuh tidak ada gitu di ruangannya Lina. Tak terasa nih kejadian telepon nyasar ini tuh berubah menjadi perbincangan yang asik gitu di antara mereka berdua. Hingga akhirnya tuh ya, mereka tuh membuat janjian untuk bertemu. Sejak saat itu nih, hubungan di antara mereka berdua tuh menjadi semakin erat. Sejak awal nih ya, Lina tuh sudah mengetahui bahwa Aldo tuh merupakan pria yang sudah beristri dan sudah memiliki 2 anak. Sedangkan Lina sendiri juga merupakan seorang wanita yang memiliki kekasih. Lina menjalani hubungannya dengan Aldo karena tuh Lina merasa nyaman gitu. Dia tuh merasa spesial ketika berada di dekatnya Aldo. Sehingga nih Lina tuh tidak ingin gitu kehilangan sosok Aldo di hidupnya, dan dia juga nggak ingin gitu kehilangan pacarnya. Ketika nih hubungan Lina dan Aldo tuh masih berjalan, Lina tuh memiliki keinginan nih untuk menikah. Tapi di sini tuh ya Lina tuh menikah dengan pacar aslinya, yaitu bernama Harry. Alasan Lina memilih menikah dengan Harry daripada Aldo karena tuh Lina tuh masih berpikiran normal gitu, bahwa gak mungkin dong aku mau menikah dengan pria yang sudah beristri dan sudah memiliki 2 anak. Akhirnya nih, pernikahan Lina dan Harry tuh berjalan lancar. Mereka berdua sah menjadi sepasang suami istri. Kalian pasti berharap gak sih bahwa hubungan Lina dan Aldo tuh cukup sampai di sini ketika Lina tuh sudah menikah dengan Harry. Tapi harapan kalian tuh salah guys. Hubungan antara Lina dan juga Aldo masih terus berjalan ketika Lina sudah menikah dengan Harry. Setelah nih ya Lina tuh menikah dengan Harry, sebenarnya tuh ya Lina tuh selalu gitu memikirkan mengenai Aldo. Di sini tuh ya Aldo tuh sempat gitu memberikan suatu kalung nih kepada Lina sebagai bukti bahwa Aldo tuh perhatian gitu kepada Lina. Sedangkan ya Lina tuh merasa kurang gitu mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari suaminya. Hal ini karena Harry itu merupakan tipe suami yang cuek dan lebih suka untuk bekerja. Ketika nih Lina tuh meminta pendapat kepada Harry, Harry tuh malah tidak pernah mendengarkannya. Harry memiliki pemikiran bahwa ketika istri dan anaknya sudah tercukupi kebutuhannya, selama ia tuh memberikan uang, tugas Harry sebagai seorang suami sudah selesai sampai di situ.
Sedangkan ya sebagai seorang istri ya tidak hanya uang ya yang diinginkan, namun juga ada perhatian dan juga rasa sayang. Hingga di sini tuh ya Lina tuh memiliki pemikiran menyesal gitu menikah dengan Harry. Dan di sini tuh ya Lina tuh sempat mengatakan, aduh, kenapa sih suamiku bukan Aldo saja? Memasuki hubungan pernikahan belasan tahun, hubungan antara Lina dan Harry sebagai sepasang suami istri menjadi semakin dingin. Hingga nih dirasa-rasa tuh sulit gitu untuk mempertahankan hubungan tersebut. Suatu ketika nih muncullah suatu pertengkaran yang cukup besar nih yang melanda rumah tangga Lina dan juga Harry. Ketika itu tuh ya, Lina tuh memarahi anaknya yang tidak ingin membersihkan mainannya dan membuat rumah mereka tuh menjadi berantakan gitu. Di sini Harry tuh mendengar gitu perkataan Lina nih kepada anaknya, dan Harry tuh merasa bahwa perkataan Lina tuh terlalu kasar. Pada saat itu ya Lina yang sudah sejak awal tuh sudah emosi, dan ditambah dengan Harry yang ikut emosi juga nih, mereka tuh akhirnya tuh adu mulut gitu. Segala macam cacian mereka berdua lontarkan nih. Dan Lina tuh mengatakan nih kepada Harry, kau ini hanya taunya bekerja saja, sampai-sampai kau tidak bisa mengurus anakmu itu. Di sini Harry yang sudah benar-benar nih emosi mendengar perkataan dari Lina, Harry tuh sempat gitu melempar Lina dengan gelas, dan alhamdulillahnya ya gelas itu tidak mengenai Lina sih. Dan rasanya tuh ya rumah tangga mereka tuh sudah tidak bisa gitu dipertahankan. Bahkan Harry tuh ingin mengakhiri hubungan mereka. Pertengkaran ini berakhir dengan masing-masing memilih pergi untuk menenangkan diri. Harry yang menghabiskan waktunya dengan menenggak minuman keras. Bagi Harry ya, minuman keras tuh merupakan sahabat sejatinya yang bisa menjadi pelipur lara. Sedangkan Lina sendiri nih memilih menghabiskan waktunya bersama dengan Aldo. Jika nih dihitung-hitung ya hubungan perselingkuhan antara Lina dan Aldo tuh sudah berjalan hingga 15 tahun lamanya. Sampai nih di suatu ketika nih pada hari Jumat, entah mengapa nih Lina tuh memiliki rasa takut, khawatir kehilangan Aldo. Dan sehingga tuh membuat ya Lina tuh tidak fokus mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika nih pukul 11.30, Lina tuh mencoba nih menghubungi Aldo, namun tidak ada jawaban dari Aldo. Rasa khawatir yang terus menyelimuti hatinya Lina hingga membuat tuh Lina tuh menghubungi kantor Aldo. Dan yang mengangkat teleponnya itu adalah sekretaris Aldo. Ketika itu Lina bertanya mengenai keberadaan Aldo. Sekretaris tersebut mengatakan hal yang membuat Lina tuh sangat-sangat terkejut. Sekretaris tersebut mengatakan bahwa, mohon maaf Bu, Pak Aldo mengalami kecelakaan dan sudah 10 menit yang lalu meninggal dunia. Lina merasa terkejut dan tidak percaya nih dengan apa yang dikatakan sekretaris tersebut. Dan Lina tuh mengatakan nih sambil teriak, tidak mungkin. Ketika itu nih rasanya tuh ya dunianya Lina tuh seketika runtuh. Lina tuh merasa bahwa Tuhan itu tidak adil nih padanya. Dan Lina tuh mengatakan, mengapa Tuhan merampas seseorang yang sangat berharga dalam hidupku? Sejak kejadian tersebut, kehidupan Lina tuh masih terus berjalan. Lina tuh berlagak baik-baik saja, seakan-akan tuh tidak terjadi apa-apa. Tetapi dalam hati Lina tuh hanya tinggal kekosongan belaka. Secara fisik, Lina tuh berada di rumah bersama dengan suami dan anak-anaknya. Namun pikiran Lina tuh terasa hampa. Bahkan pada titik ini Lina tuh sudah tidak ingin hidup lagi. Singkat ceritanya, Lina dan Harry tuh datang nih di sebuah pertemuan nih secara bersama-sama. Pertemuan ini tuh seperti pertemuan keagamaan. Pembicara yang memimpin pertemuan ini tuh mengungkit nih suatu isi Alkitab yang berbunyi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah.
Di sini, Lina tuh merasa keheranan nih, mengapa ucapan tersebut tuh seperti ditujukan kepada Lina. Apalagi ketika Lina tuh mendengar nih lagu puji-pujian lah intinya. Lina tuh merasa gitu nggak bisa menahan air mata, sehingga sampai-sampai tuh ya Lina tuh pingsan. Di hari lain, pihak gereja tuh mengajak Lina untuk mengikuti sebuah retreat. Di sini Lina tuh juga mengajak Harry. Beruntung nih, Harry tuh mau gitu ikut bersama dengannya. Dalam sebuah sesi, pembicara tuh menyampaikan nih sebuah firman Tuhan yang berisi tentang perempuan berzina. Di sini, Lina tuh merasa terkesima gitu ketika mendengarnya. Lina tuh merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuknya bertaubat. Maka, Lina tuh ya memberanikan diri untuk maju ke depan, dan di sini Lina itu menceritakan nih semua cerita perselingkuhannya di depan hadirin yang datang dalam retreat tersebut. Saya telah berselingkuh selama 16 tahun selama pernikahan saya. Tapi kini Tuhan telah membuka hati saya. Saya telah menyadari semua kesalahan saya selama ini. Semua hadirin yang datang di retreat tersebut merasa kaget nih dengan pengakuan Lina. Bahkan Harry juga tampak nih sangat shock mendengar pengakuan istrinya. Di sini, pembicara tuh menyuruh Harry untuk maju ke depan selaku suami dari Lina, dan di sini Harry tuh hanya diam 1000 bahasa. Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulutnya, hingga akhirnya pembicara mendoakan Lina dan Harry. Pengakuan ini membuat hati Lina tuh lega gitu kan. Tetapi nih Lina tuh tidak memperkirakan bahwa suatu masalah baru akan muncul. Rupanya nih ya, Harry tuh belum gitu memaafkan Lina. Hingga nih selesai retreat, Lina dan Harry tuh bertengkar hebat di rumah. Harry tuh mencecar nih Lina habis-habisan. Harry tuh bertanya gitu tentang siapa selingkuhan Lina, bagaimana cara mereka tuh berkenalan, kapan Lina tuh memulai perselingkuhan tersebut, dan masih banyak lagi nih pertanyaan Harry kepada Lina. Di sini Lina tuh ya hanya bisa menangis dan terdiam tanpa menjawab pertanyaan dari Harry. Emosi dari Harry tuh semakin meledak-ledak ya. Ketika Lina tuh tidak menjawab gitu pertanyaan yang ia lontarkan gitu. Hingga nih sebuah lemari tidak luput dari hantaman Harry. Di sini tuh ya Lina tuh mencoba gitu membela dirinya dan mengatakan lelaki tersebut tuh sudah meninggal. Untuk apa harus dibahas lagi? Tapi nih ya Harry tuh tidak mau tahu gitu. Harry tuh tetap ingin Lina tuh menjelaskan semuanya. Di sini tuh ya Lina tuh sudah sangat tertekan dengan amarahnya Harry, sehingga Lina tuh menghubungi pembimbing rohaninya. Ketika nih kedua pembimbing rohaninya datang, keadaan tuh semakin kacau malahan. Harry tuh sudah menyiapkan nih koper, dan di sini tuh Harry tuh ingin pergi dari rumah dan meminta cerai dari Lina. Untungnya nih ya, pembimbing rohani Lina tuh segera gitu mencegah Harry, dan pembimbing rohani ini mengatakan, ingatlah Pak, bahwa segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan. Di sini akhirnya tuh ya Harry tuh membatalkan nih keinginannya untuk pergi. Namun Harry tuh mengurung dirinya di dalam kamar. Keadaan ini tuh menjadi semakin runyam, dan Lina tuh hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. Betapa terkejutnya Lina nih. Setelah beberapa lama kemudian, Harry tuh keluar dari kamar dan menuju ruang tamu di mana Lina berada. Di sini Harry berlutut dan menghampiri Lina. Lina ya kaget ya kan dengan apa yang dilakukan oleh Harry,
Sehingga Lina tuh bertanya gitu, ada apa ini? Di sini Harry tuh memeluk Lina sambil berlinang air mata dan mengatakan, "Ma, aku minta maaf. Selama ini akulah yang menjadi penyebab masalah ini." Mendengar itu nih, Lina tuh sangat terkejut dan bersyukur sih ya. Hingga akhirnya tuh ya mereka berdua tuh saling memaafkan dan melupakan tentang perselingkuhan tersebut. Mereka berdua berusaha nih untuk memperbaiki situasi dan mencoba nih membangun kembali hubungan rumah tangga mereka yang hampir rusak. Kalian penasaran gak sih? Sebenarnya apa sih yang dialami Harry ketika Harry tuh mengurung dirinya di dalam kamar? Pemikiran apa gitu yang membuat Harry tuh akhirnya memaafkan Lina dan akhirnya tuh meminta maaf kepada Lina nih. Oke, kita lanjut aja nih ya. Harry tuh memohon nih kepada Tuhan untuk memberikan dia tuh kekuatan agar bisa memaafkan Lina yang merupakan istrinya. Hal ini tuh sesuai nih dengan perintah Tuhan bahwa manusia tuh harus mengampuni orang lain. Dan dari sini Harry tuh juga mengingat suatu kisah nih tentang perempuan yang berzina yang hendak dilempari dengan batu. Kisah inilah yang membuat Harry tuh tersadar bahwa Harry sendiri juga merupakan orang yang berdosa. Jadi bagaimana bisa Harry menolak memaafkan Lina? Masya Allah, tolong dong sisain orang yang kayak gini gitu. Satu aja. Lanjut. Setelah kejadian tersebut, kehidupan mereka tuh berubah 180 derajat. Pernikahan Lina dan Harry tuh berubah menjadi pernikahan yang harmonis. Sebuah pernikahan yang diidam-idamkan gitu oleh Lina sejak dulu. Harry berperan sebagai seorang imam yang baik. Lina juga mengaku bahwa Harry itu sekarang lebih gitu meluangkan waktunya untuk Lina dan juga anak-anak. Menurut Harry sendiri, Lina tuh juga berubah nih. Lina tuh tidak mengatakan kata-kata yang kasar dan juga menyakitkan lagi. Lina dan Harry tuh merasakan kasih yang lebih besar di antara mereka berdua, lebih dari sebelumnya. Di sini mereka berdua tuh bersyukur gitu kepada Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan kemustahilan di dalam hidup ini. Oke, kisahnya tuh selesai sampai di situ saja. Pembelajaran dari kisah ini tuh ya, kita sebagai seorang manusia, walaupun nih berbeda-beda agama, di setiap agama tuh mengajarkan bahwa kita tuh harus memaafkan, saling memaafkan kepada sesama manusia. Ya walaupun memaafkan tuh memang susah ya, tapi kita sebagai seorang manusia tidak salahnya mencoba, karena Tuhan di masing-masing agama pastinya memiliki rasa kasih, rasa sayang yang sangat tinggi, bahkan bisa mengampuni umatnya walaupun melakukan kesalahan sebesar apapun, tergantung dari niat umatnya untuk bertaubat. Kalau kalian ada ide ataupun kalian tuh pengen gitu menceritakan kisah hidup kalian dan pengen aku bawakan di channel YouTube ini, kalian bisa langsung tuliskan cerita kalian dan kirimkan di akun email aku Tridiansi. Bye bye.